guys, ketemu lagi bareng aku Carla Ratna. Kali ini nemenin kamu dalam program Jalan-Jalan Yuk. Nah, kali ini Carla bakal ngajak kamu jalan-jalan untuk melihat jejak kota Solo lewat destinasi wisata sejarah kota Solo. Kali ini Carla berada di Rumah Budaya Kratonan. Penasaran ada apa aja yang bisa kita lihat di sini? Ikutin aku. Oke guys, di Rumah Budaya Kratonan ini ada resto, cenderamata, galeri, perpustakaan, balai panggung, dan juga kantor. Kalau parkirnya langsung masuk ke sana ya. Nah, kalau di galeri ini yang berbayar. Kalau cuma masuk aja, lihat perpustakaan, cenderamata, balai panggung, dan lain-lainnya gratis loh. Karena kita udah reservasi, jadinya kita nggak perlu beli tiket lagi. Jadi kalau kamu mau reservasi atau mau ke galerinya, lihat galerinya, harus reservasi dulu. Ikutin aku yuk! Selamat siang, Halo, Mbak. siang Mbak. Apa kabar? Saya Carla, Mbak. Ya, dari saya TV10. Sita, manajer pengelola Rumah Budaya Kratonan. Oh, manajer pengelola Rumah Budaya Kratonan. Wah, berarti kita bisa dong spill-spill tentang galerinya. Kebetulan ini tujuan pertama saya ke galeri dulu. Boleh, terima Spill kasih. ya Mbak ya. Ada apa aja di galeri ini? Di Galeri Sejarah Surakarta ada 6 ruangan yang masing-masing unik dengan karakter storytelnya. Jadi ini ruangan pertama. Ruangan pertama terdiri dari panel-panel yang menceritakan tentang sejarah berdirinya Keraton Surakarta. Mulai dari masuknya VOC, kemudian bertemu dengan masa dinasti Kerajaan Mataram awal di masa Sultan Agung. Nanti panel-panel ini menceritakan terus sampai dengan masa kemerdekaan. Sampai masa kemerdekaan. Ya, bisa ada 3 panel nanti masing-masing dibaca. Untuk lebih detailnya untuk bisa membaca ya harus ke sini. Iya, betul. Masing-masing dari cerita di panel ini akan didetailkan di 6 ruangan berikutnya. Di 6 ruangan berikutnya. Terus ini Bisa? ada backsoundnya kayak gini. Ini memang ini untuk membantu setiap pengunjung apabila ingin sambil mendengarkan dan lebih nyaman mendengarkan daripada berinteraksi dengan pemandu, tour guide. dipersilahkan juga. Oh gitu. Oke. Jadi kita kemana dulu ini Mbak? Ini ke ruangan 2. Ke ruangan 2. Silakan. Oke Mbak Sita, ini kita di ruang kedua. Ruangan kedua. Ada apa aja? Di ruangan kedua ini kita ingin mendetailkan dengan secara lebih menarik kepada para pengunjung mengenai cerita tentang Perang Mataram Sultan Agung. Jadi melalui lukisan dan gambar-gambar. Perang Mataram. Ya. Melalui lukisan dan gambar-gambar. Ya, betul. Kami ada 4 almari yang masing-masing juga mendetailkan dari panel yang pertama di ruang pertama. Jadi almari yang pertama itu tentang geger pecinan di Batavia. Almari kedua tentang terbelahnya Mataram. Almari ketiga tentang Perang Jawa di Ponorogo. Almari keempat tentang masa-masa Pakubuwono ke-9. Isinya? Begitu. Isinya boleh di-spill satu ya? Ini almari kedua. Ini cerita tentang terbelahnya Mataram menjadi 2 bagian yang nanti pada akhirnya menjadi 4 bagian kerajaan. Bisa dicoba Mbak melalui ini. Kami ingin menyampaikan dengan cara yang lebih menarik kepada para anak muda, pelajar dan anak-anak untuk mulai mencintai sejarah ya. Iya, terpecahnya Mataram. Namun mereka melakukan pembalasan. Oke. Ini bikin penasaran ini Mbak untuk sahabat TV10. Bener-bener yang di-spill 1 lemari. Iya, ada 4 lemari. Lanjutnya kita masuk ke ruangan 3. Kita masuk ke ruangan 3. Yuk. Silahkan Kak, ini ruangan ketiga. Ini ruangan ketiga. Mbak kalau boleh tahu
kapasitas berapa sih Mbak sekali kunjungan untuk sekali kunjungan 15 pengunjung, 15 tetapi untuk ya? ruangan ini dibagi lagi menjadi 2 pengunjung, maksimal 7 pengunjung. Oh gitu, jadi 15 dibagi untuk dua dua rombongan ya? Iya, dua rombongan. Pantesan harus reservasi dulu guys. Iya, betul. Di ruangan 3 ini ada apa Mbak? Ini ruangan kami menyebutnya ruang cermin Multatuli. Iya. Kenapa ruang cermin? Karena cermin itu adalah jujur, jadi ini apa yang dilihat adalah kita apa Jujur adanya. Ya, kita apa adanya ya. Cermin Multatuli adalah penggambaran dari Multatuli itu sendiri. Si Douwe Dekker yang mengarang buku Max Havelaar, di mana buku Max Havelaar itu jujur menceritakan kondisi masyarakat Lebak Banten pada masa itu. Oh gitu, ya. Terus TV ini menggambarkan tentang Douwe Dekker. Ini tentang gambar-gambar Douwe Dekker, kemudian quote-quote yang ditulis oleh Douwe Dekker. Ini buku Douwe Dekker yang sudah dialih bahasakan dalam 7 bahasa. Kemudian 2 ini tentang film-film yang sudah dibuat berdasarkan berdasarkan buku Max Havelaar yang dikarang oleh Douwe Dekker. Jadi ini menggabungkan antara yang tadi estetik itu benar-benar terasa banget nuansa lamanya. Kalau ini udah masuk ke teknologi ya? Iya, lebih modern. Lebih menarik untuk pengunjung milenial ya. Kita ada ruangan berikutnya, ruangan keempat. Ruangan keempat. Kita ke ruang keempat, yuk. Oke, kita masuk di ruang keempat. Ada apa di ruang keempat? Ini kami menyebutnya ruang merah, di mana kami ingin menyampaikan ruangan pada masa cerita-cerita masa politik etis ya, adanya perubahan sosial dan juga kesadaran kebangsaan oleh bangsa Indonesia. Jadi bisa dilihat di sini pergerakannya dari blok-blok gambar yang ada di sini. Ini masing-masing gambar bercerita ya, bercerita Mbak ya. Biasanya kalau pengunjung ingin membaca sendiri, ada cara membaca blok-blok ini, bisa dilihat di sini. Ini ada 2 bahasa ya, Mbak? Ada 2 bahasa di setiap ruangan, penyampaian di panel-panelnya dengan 2 bahasa. Jadi bukan hanya wisatawan lokal, tapi ada juga wisatawan asing ya. Jadi kalau ke sini harus reservasi dulu, terus nanti disediakan tour guide. Iya. Apabila tour guide-nya harus dalam bahasa Inggris kurang capable, bisa menggunakan headphone. Oke. Ya. Jadi ini bisa dibaca. Blok pertama yang ini gambar yang ini adalah kantor pos Surakarta. Oh, ini kantor pos Surakarta. Kayaknya nih mesti reuni ya, yang reunian yang dulu tinggal di Solo terus harus keluar kota, reuniannya kayaknya di sini deh. Jadi sudah bangunan-bangunannya yang lama mengobati kerinduannya akan kota Solo. Oke. Setelah ini kita seterusnya kita ada ruangan kelima. Ruang kelima. Oke. Let's go. Oke, ini ruangan kelima. Ruang kelima. Ada apa di ruang kelima? Wih, ini Jepang ya, Mbak? Iya, jadi ruangan ini mulai menceritakan masa tahun 1942 sampai 48. Oh, 42 sampai 48. Oke. Jadi dimulai dengan sedikit cerita masuknya Jepang ke tanah Jawa terutama, bagaimana dia menguasai wilayah-wilayah jajahan di bawah sekutu yang sudah dia taklukkan. Tapi inti terbesar dari ruangan ini kami ingin menceritakan tentang revolusi total di Surakarta yang terjadi di tahun 1946. Makanya pada saat itu disebut ada konflik anti Swapraja. Jadi terjadi pembakaran-pembakaran, penculikan, dan juga beberapa konflik-konflik perang kecil lah istilahnya begitu, yang mengakibatkan perubahan besar di Surakarta. Berasa masuk ke sejarah beneran ya. Nah ini pantesan kok banyak pelajar dan mahasiswa. Karena lihat tadi dari masuk tuh banyak kan pelajar dan mahasiswa ya. Iya, betul. Ternyata memang bisa belajar sejarah. Seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa kita di sini tuh belajar sejarah, terutama sejarah kota Solo ya Mbak ya. Oke. Ini ruang kelima. Selanjutnya kita ke ruang keenam. Ayo. Oke, sekarang kita di ruang keenam. Ini masih nyambung ya Mbak, pintunya satu pintu ya? Karena memang ini cerita pada tahun yang sambungannya sama. Tahun 1942 sampai 48. Berisi apa Mbak di ruang 6? Ini berisi tentang perjanjian-perjanjian yang mengiringi masa
menuju kemerdekaan sampai masa kemerdekaan itu sendiri. Iya benar ini ada Mengawali penjajahan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Romroyen, Betul, Renville, betul. semuanya. Iya. Iya. Kalau setelah ruangan ke-6 ini Mbak, apa yang bisa kita lihat? Ini adalah ruang pengantar terakhir untuk selesainya kunjungan ke dalam galeri ini. Jadi Berarti? itu kami menyebutnya ruang Solo masa kini. Oh, setelah ruang ke-6 kita ke ruang Solo masa kini, guys. Iya. Yuk, ikutin kita. Oke, Solo masa kini. Seperti yang kita lihat juga di sini, karena ini adalah museum sejarah ya Mbak. Jadi dari zaman yang tadi kita masuk di ruang pertama sampai ruang ke-6, terus baru lanjut ke Solo masa kini. Ini apa aja isinya ini Mbak? Ya, ini kami ingin menyampaikan bagaimana perjalanan perkembangan kota Solo hingga saat ini. Tapi tentu saja karena galeri ini dibuat di tahun 2018, shoot dari televisi-televisi yang tersedia di sini kami ambil pada 2017. Pada 2017. Ya, oh jadi iya. masa kini yang kami tampilkan hingga tahun 2018. Oh 2018. Ya. Oke. Oh itu yang bisa kita dapatkan, bisa diperlihatkan di ruang Solo masa kini ini. Jadi perjalanan ke galeri itu guys ditutup dengan satu ruang menceritakan tentang Solo masa kini. Oke. Nah kita mau dibawa kemana lagi sama Mbak Sita nih? Mumpung kita lagi di Rumah Budaya Keratonan, jangan kemana-mana, tetap barengan kita di Jalan-Jalan Yuk. Oke guys, masih di Jalan-Jalan Yuk bareng aku Carla Ratna, dan kita setelah tadi muter-muter di Rumah Budaya Keratonan, seneng banget sekarang ini bareng Carla ada pengelolanya Rumah Budaya Keratonan. Langsung kita ditemui oleh Mbak Sekar Krisnauli Tanjung. Hai Mbak Carla. Kabar baik Mbak? Alhamdulillah baik. Aduh, seneng Terima banget kasih loh udah datang. Seneng banget malah saya Keratonan. bisa menyempatkan ketemu Mbak Sekar langsung ya. Nah Mbak Sekar ini guys, beliau ini adalah pengelola di Rumah Budaya Keratonan ya Mbak ya. Seperti tadi yang sudah Carla ceritakan bahwa Rumah Budaya Keratonan ini didirikan oleh ibunda tercinta. Betul. Nah, Ibu Nina Tanjung ya. Nah, kebetulan beliau ini diamanahi ya Mbak untuk mengelola di sini ya. Sejak tahun berapa Mbak? Kalau saya aktif di sini mungkin sekitar 2-3 tahun ke 2-3 belakang tahun, Mbak Carla. Iya, jadi dulu itu waktu lagi pandemi, saya masih kerja sebagai karyawan di perusahaan teknologi. Lebih banyak lagi menghabiskan waktu di rumah dan diskusi sama Bu Dina. Lalu muncullah justru keinginan dari saya, disetujui juga sama Bu Dina untuk kita ke Solo yuk gitu. Kita lihat apa yang bisa kamu bantu gitu. Gimana nih bantu Ibu untuk meremajakan, membangun tempatnya. Jadi waktu itu akhirnya kita kami kesini, nyangkut sampai sekarang. Dan jatuh cinta di Rumah Budaya Keratonan ini ya. Iya, dengan kota Solo. Dengan kota Solo lebih tepatnya. Oke, bisa cerita dong Mbak tentang sejarah berdirinya RBK ini Mbak? Jadi ini kami udah beberapa tahun ya Mbak, karena dari tahun 2017. Oh, dari 2017. Pembangunannya itu bertahap. Visi utamanya adalah untuk menjadi sebuah ruang bagi masyarakat bisa belajar mencintai budayanya, sejarahnya, dan juga komunitas-komunitas yang ada di sini. Jadi di Rumah Budaya Keratonan ini kami ada galeri sejarahnya, utamanya itu ada perpustakaan untuk umum. Kami juga ada balai panggung sebagai ruang untuk komunitas dan masyarakat. Kami juga membina sanggar karawitan, gamelan di tempat tersebut, dan juga di sini ini kantin kami, restoran ya, mungkin ya, kafe. Jadi yang hadir di sini juga ada ruang untuk ya makan minum, menikmati suasananya. Ini informasinya semua ada di Instagram kami juga. Instagramnya apa ini boleh dibagi?
@rumah_budaya_keratonan itu di Instagram. Jadi monggo para penonton bisa dicek juga untuk itu, ngelihat kegiatan kita. Bisa lihat kegiatan, jadi juga bisa update ya kegiatan apa saja yang diselenggarakan di Rumah Budaya Keratonan ini ya Mbak ya. Betul, jadi nggak ketinggalan informasinya Mbak. Betul, terutama yang muda-muda ya Mbak ya. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Sekar nih, bahwasanya Mbak Sekar tuh pengen menumbuhkan ini nih, anak muda tuh biar cinta pada budaya, biar kesenian dan kesenian ya Mbak ya. Di sini salah satunya untuk mempelopori itu dan memfasilitasi ya. Betul. Oke, kemudian konsep apa sih Mbak yang disuguhkan di sini? Konsep kebersamaan mungkin ya, konsep komunitas, jadi community based. Akhirnya siapapun dari latar belakang apapun itu bisa memfasilitasi apa yang sudah kami berikan di sini. Monggo perpustakaannya dinikmati gitu kan. Mbak Sekar, kita ngomongin lagi nih, kalau tadi kita sudah bicara banyak ya tentang fasilitas dan lain sebagainya. Seperti kita tahu sendiri bahwa di sini tuh kayak ruang berkesenian dan kebudayaan ya, yang mendirikan adalah ibunda tercinta. Nah mungkin juga bisa disampaikan nih untuk sahabat TV 10, latar belakang kenapa sih Bunda kok bikinnya Rumah Budaya Keratonan ini Mbak? Nah aku seneng banget, saya seneng kalau ada kesempatan buat menceritakan tentang Bu Nina, karena beliau ya selaku ibu otomatis panutan saya, tapi memang beliau sangat luar biasa visioner. Memang Bu Nina itu passion atau hatinya itu ada di sejarah dan budaya Mbak Carla. Mungkin pendidikannya itu komunikasi, sempat sosiologi kalau nggak salah, terus sastra Amerika. Jadi sangat cinta dengan sejarah, karena beliau tuh meyakini kita itu baru bisa menjadi utuh, manusia yang utuh itu identitasnya ketika kita juga memahami sejarah kita itu apa. Karena dari situ kita bisa belajar dari apa yang telah lalu dan kita kembangkan lagi untuk ke depan. Jadi kalau beliau sama saya itu pasti juga kamu pelajarin dulu sejarahnya. Oh gitu ya. Jadi kita bisa memahami konteks, karena kan sesuatu menjadi sesuatu tuh tidak terlepas dari apa yang telah terjadi sebelumnya, dari gitu kan Mbak. Ya kayak kita sebagai anak tidak terlepas dari keluarga kita, orang tua kita. Jadi ya samalah dengan kota juga tidak terlepas dari sejarahnya. Jadi galerinya ini yang riset semua Bu Nina Mbak Carla, bantuan tapi leadnya beliau. Memang hatinya di situ. Beliau juga penulis dan sudah merilis beberapa buku tentang sejarah, tentang budaya, arsitektur. Salah satu buku yang terkenal itu Bu Nina House of Solo. Jadi menceritakan tentang sejarah, jadi tentang arsitektur di Jawa, di kota Solo, tapi sejarahnya seperti apa dan bagaimana arsitektur itu juga bisa menceritakan tentang masyarakatnya. Jadi emang beliau sangat suka itu, bahkan punya yayasan juga, yayasan warna-warni yang fokus di pelestarian budaya dan pariwisata. Kenapa dipilih kota Solo Mbak nih? Apa Bu Nina juga cinta sama Solo ya? Bu Nina memang orang Solo, jadi lahir Solo. di Solo. Jadi kami juga ada darah Solonya. Jadi saya kesini itu juga ibaratnya untuk penguatan di akarnya. Kapan-kapan kita ke Sumatera, kan aku juga ada darah Sumateranya gitu. Kan Bapak dari Sumatera, jadi kita mulai dari sinilah gitu sih Mbak Carla. Oke, keren sih ya, visioner sekali Bu Nina Tanjung dan dapat support dari Pak Akbar Tanjung. Betul. Jadinya terwujudlah tempat yang luar biasa ini ya Mbak ya. Oh ya, bicara tadi saya lihat tuh beberapa pengunjungnya tuh banyak yang muda, milenial. Nah, seiring dengan kemajuan digitalisasi ini, gimana sih Mbak Nina ini menarik pengunjung atau mengkonsep supaya pengunjungnya tuh benar-benar muda? Kan biasanya ada beberapa anak muda tuh yang kalau bicara tentang budaya, tentang kesenian tuh kayak kayaknya bukan aku banget. Nah, ini gimana nih Mbak Nina sehingga pengunjungnya tuh banyak kan anak muda ya Kak, saya lihat tadi. Atau mungkin ada pengunjung yang lain Mbak? Biasanya kalau kan ini kita weekdays ya, jadi kalau weekend itu lebih ramai dengan keluarga. Jadi ya keluarga muda atau keluarga yang udah tua juga banyak suka kesini. Karena tempatnya ya selain nyaman, asri dan banyak kegiatannya. Biasanya kalau lagi ada kegiatan anak-anak, misalnya belajar bahasa Inggris buat anak-anak, orang tuanya yang di sini makannya, ngumpinya gitu. Ya? Family juga di sini tempatnya di restonya ini di ya. Sini gitu. Terus kalau untuk anak muda karena
kalau dari kami melihatnya juga anak muda sekarang itu kan sangat suka dengan konten ya, materi gitu dan tempat-tempat yang estetik. Jadi bener. pas banget di sini kami menyuguhkan itu gitu sih Mbak Karla. Jadi memang tepat ya sasarannya. Oh, anak-anak tuh suka yang instagramable gitu ya, remaja. Jadi di pas di situ segmennya ke anak muda. Bikin konten boleh di sini gitu. Pas. Konten boleh di sini soalnya boleh tempatnya banget. bagus. Oke, event apa sih Mbak yang udah pernah digelar di sini? Aduh baik banget Mbak. Banyak banget ya. Kira-kira pernikahan pun sering bisa di di sini. sini. Jadi tempat kami ini bisa disewa Outdoor, ya? semuanya dari dari restonya, kemudian area makan luarnya, kemudian balai panggungnya itu kapasitasnya maksimal bisa sampai 300-400 orang. 300-400 orang Kalau bisa? ini di book semua ya Mbak gitu. Jadi buat pernikahan, pameran, rapat, kadang rapat di level kecamatan, di level RT, Bisa, ya? RW gitu bisa sering dilakukan di sini juga kegiatan-kegiatan komunitas. Sosialisasi itu bisa dipakai tempatnya, arisan gitu pun kan, bisa, ulang ya? tahun gitu. Kita pernah ada akad nikah di sini. Kalau reunian Di pun pendopo. bisa kayaknya Bisa. nih ya, di Solo dan sekitarnya pengen Betul. reunian sekaligus juga mengenang masa-masa dulu zaman mungkin sekolah di Solo atau Iya. gimana, itu bisa juga nih. Soalnya bisa dapat feel-nya banget di sini ya Mbak ya. Dapat Mbak. Terus kalau misalnya kan ada yang perpustakaan atau apa, itu kapasitas pengunjung tuh dibatasi nggak sih Mbak? Jadi kalau yang dibatasi atau ada aturannya itu untuk galerinya Mbak Karla. Oh, yang dibatasi itu galerinya. Jadi di jam 9, 11, 1 siang sama jam 3 sore itu waktu-waktu untuk berkunjung. Sehingga kalau berkunjung itu pengalamannya optimal biar ada tour guide-nya. Jadi teman-teman Disediakan tour guide ya di disediakan sini? tour guide di jam-jam tersebut. Jadi teman-teman yang mau berkunjung itu reservasi dulu untuk ke galerinya. Harus reservasi dulu ya. Informasinya ada di Instagram. Jadi makanya dicek-cek dulu. Jadi follow dulu ya IG-nya. Rumah Budaya Keratonan. Jadi Rumah Budaya @rumah_budaya_keratonan. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk anak-anak milenial nih, kenapa harus mengunjungi tempat ini? Buat teman-teman yang masih muda, yang nggak usah masih muda sih Ya, Mbak, semuanya juga family juga kesini ya. family yang lagi nonton di Rumah Budaya Keratonan, selain mendapatkan perasaan homey, rumah yang kayak tadi disampaikan oleh Mbak Karla, kita juga ada kesempatan untuk lebih mengenal kota Solo. Mungkin buat kita-kita yang emang orang Solo, ada darah Solo, lebih bisa mengenal juga siapa kita, akhirnya gimana sih kotanya bisa sampai di titik ini. Jadi kita insya Allah bisa jadi lebih cinta juga sama kota kita dan jadi punya semangat untuk mau membangun kotanya juga. Gitu sih. Jadi harus main ke sini, merasakan keasriannya, mendapatkan informasi pembelajarannya, dan insya Allah jadi semakin jatuh cinta dengan kota Solo. Insya Allah semakin jatuh cinta dengan kota Solo ya Mbak ya. Apalagi memang tempatnya mempesona, setiap sudut tuh kayaknya tuh bener-bener pas untuk spot-spot foto, untuk konten pun boleh. Dan juga menyediakan semua yang kamu butuhkan, misalnya pengen belajar tentang kebudayaan ataupun kesenian. Ini cocok ya Mbak untuk itu. Jadi pokoknya komplit banget di sini, harus ke sini. Nah, kalau pengen tahu misalnya ada event atau kegiatan apa, tadi jangan lupa follow di Rumah Budaya Keratonan IG-nya ya. Oke, terima kasih loh Mbak Sekar. Thank you Mbak Karla udah mampir. Semoga nanti bisa mampir lagi ya. Siap. Ketemu Mbak Sekar lagi, Ditunggu. menyempatkan di tengah waktunya yang aduh sibuk sekali. Biasa aja. Oke. Soalnya bikin janjinya dari beberapa waktu yang lalu Iya, ya Mbak. Dinamis ini jadwalnya dinamis. Tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan Mbak Sekar, senang banget. Udah mengulik latar belakang dan tempat ini secara semuanya gitu ya. Oke, saatnya untuk Karla undur diri dan kita ketemu lagi di Jalan-Jalan Yo di lain kesempatan. Tetap di TV 10 di Jalan-Jalan Yo. Sampai jumpa. Bye.